Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Proaktif bersama saya Elma Rosana. Di episode kali ini saya berkesempatan untuk datang langsung ke Dapil 3 Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, dan juga Kabupaten Jepara. Seperti apakah sosok beliau? Yuk kita temui. Jepara, salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang menyimpan berbagai potensi unik. Di sini kita akan mengikuti aktivitas salah seorang wakil rakyat dari Komisi B DPRD Jawa Tengah yang berasal dari kabupaten ini. Terletak di pesisir utara Jawa Tengah, Kabupaten Jepara termasuk dalam daerah pemilihan 3 DPRD Jawa Tengah bersama dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus. Di lapangan Desa Mindahan, Kecamatan Batealit, saya seperti disambut oleh puluhan gunungan hasil bumi yang oleh warga setempat disebut sebagai ancak. Suasana semakin meriah dengan kehadiran warga yang mengenakan busana tradisional Jawa. Desa Mindahan memang sedang menggelar acara sedekah bumi yang menjadi kegiatan tahunan desa. Nah, beliau inilah yang akan kita temani beraktivitas di daerah pemilihannya di Dapil 3. Andang Wahyu Triyanto berasal dari fraksi PDI Perjuangan dan memenangkan dukungan warga hingga melenggang ke Gedung Berlian. Bersama petinggi Desa Mindahan, Andang mengikuti kirap sedekah bumi berkeliling desa. Iring-iringan kirap disambut meriah oleh warga di sepanjang rute jalan yang dilalui. Setelah berkeliling desa, rombongan kirap kembali ke lapangan desa untuk mendoakan seluruh ancak sedekah bumi agar menjadi sarana berkah bagi warga desa. Pada kesempatan ini, wakil rakyat dari Komisi B Andang pun menyapa konstituennya. Atas nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah disambut dengan baik di Desa Mindahan. Apa yang sudah panjenengan semua lakukan ini merupakan satu kegiatan yang sangat positif, nguri-nguri budaya. Kami juga akan menyampaikan, melaporkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk memberikan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan budaya. Usai didoakan, tiba saat yang dinantikan oleh warga. Mereka antusias menyerbu ancak yang berisi hasil bumi dari seluruh penjuru desa. Suasana semakin meriah ketika warga memanjat ancak dan membagikan hasil bumi kepada warga lain di bawah. Tradisi turun-temurun di Desa Mindahan ini ternyata memiliki makna yang mendalam dalam akar sosial masyarakat desa. kostumnya sudah sangat terlihat berbeda ya Pak ya. Iya. Hari ini pakainya lurik, mungkin bisa
bisa dijelaskan memangnya hari ini kita akan ada acara apa sih Pak? Ya, jadi siang hari ini kami membersamai Pak Kepala Desa Mindahan yang menyelenggarakan kegiatan pawai kirap sedekah bumi atau istilahnya Pak Ancak. Ya. Kirap Ancak. Nah, prinsipnya ini adalah satu budaya di mana para pimpinan sesepuh Pak Ali, Pak Amin, Pak Petinggi ini bersenang-senang bersama masyarakat berkeliling desa nanti menunjukkan kepada masyarakat hasil dari bumi Desa Mindahan. Ini diselenggarakan juga dalam rangkaian sedekah bumi, berterima kasih pada bumi, tapi mengajak seluruh lapisan masyarakat dan ditampilkan pada masyarakat muter di Desa Mindahan. Ini kan berarti melibatkan banyak lapisan dari masyarakat begitu ya Pak, kemudian juga membawa dari hasil bumi. Kemudian antusiasme dari masyarakat ini seperti apa sih Pak saat ini? Kalau antusiasme sangat bagus Pak, karena dengan bukti keliling Ancaknya itu membuktikan bahwa untuk syukur yang mereka syukuri atas hasil bumi dan mensyukuri apa yang telah diberikan yang kuasa kepada kita semua, seluruh lapisan masyarakat ikut kirap mengiring ancak itu, dan ancak yang dibuat adalah dari hasil-hasil bumi. Baik, Pak Andang, ini kan berarti salah satu kebudayaan memang harus terus diajukan begitu ya, karena kan pembangunan ini tidak hanya tentang fisik tapi juga tentang kebudayaan. Nah, bagaimana sebagai seorang DPRD tentang kebudayaan yang ada di masyarakat yang begitu beraneka ragam, salah satunya kirap ini, itu bagaimana Pak untuk kiprah dari seorang DPRD? Nah, kita dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentunya kebudayaan yang hidup dan yang hidup tumbuh di masyarakat, kan, yang harus kita uri-uri dari kebudayaan luhur, karena ini sebagai alat untuk juga berkomunikasi ya Pak. Masyarakat. Ya kan, dengan masyarakat dan juga mengingat leluhur kita ini seperti apa, bagaimana budaya ini harus tetap dilestarikan. Masih di Proaktif bersama Wakil Rakyat dari Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Andang Wahyu Triyanto. Saat ini kita berada di Desa Kecapi, Kecamatan Tahulan, Kabupaten Jepara. Di sela aktivitas rutinnya berolahraga, Andang menyempatkan diri menilik lokasi pembangunan jembatan yang berasal dari dana aspirasinya berupa dana bantuan provinsi tahun anggaran 2023 senilai 200 juta rupiah. Jembatan ini masih dalam tahap konstruksi. Jembatan ini merupakan akses jalan desa untuk menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat Desa Kecapi. Secara bertahap sejak tahun 2020, Andang menyalurkan dana aspirasi untuk membuka akses jalan desa ini. Mulai dengan pelebaran, pergerasan jalan, pengaspalan jalan, betonisasi, hingga pembuatan jembatan. Sebelumnya, warga harus melewati jalan setapak melewati persawahan atau memutar untuk mencapai jalan utama. Terbukanya akses jalan secara bertahap menjadi berkah bagi warga Desa Kecapi.
sini, Pak? Tiap hari lewat sini. Ya aktivitas ke sawah, ngarit, ya aktivitasnya saya di situ. Sebelumnya jalan ini bergelombang, belum ada cor-coran ini ya. Kalau musim hujan terus terang tidak bisa lewat. Alhamdulillah sekali. Berkat ada jalan tembus ini, masyarakat bisa lalu lalang dengan dan bersyukur atas ada jembatannya ini. Pada kesempatan ini, Andang ternyata juga bertemu dengan Supeno, seorang warga yang dengan sukarela menghibahkan tanah miliknya agar dapat dibangun jalan dan jembatan. Andang menyampaikan terima kasih karena Supeno telah berkorban tanpa pamrih demi kepentingan umum. Menurutnya, pembangunan desa akan semakin pesat jika seluruh lapisan masyarakat dapat bersinergi untuk kepentingan bersama. Nah, kita berada di jalur jalan alternatif yang oleh Pak Inggi waktu itu diskusi dengan kami bahwa jalan ini merupakan akses yang seharus segera dibuat, karena kalau akses jalan ini tidak bisa dilewati, maka warga ini untuk menuju ke sisi lain dari desa Kecapi ini harus memutar dulu lebih dari 5 km. Iya, kisaran 3 km. Nah, aspirasinya kita mulai tahun 2021, ya kan? Dimulai dari jalan akses masuk sedikit ya Pak Inggi ya, waktu itu, dan ini tahapan yang ketiga sampai masuk, kemudian harus ada jembatan ini yang memang membutuhkan support yang luar biasa. Tapi pembangunan dari jalan ini Pak Inggi, itu tanahnya itu milik siapa? Mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Untuk ini tanah ini miliknya orang satu, siapa Mbah Kawi namanya? Mbah Peno itu lila mengorbankan tanahnya dibuat jalan. Jadi ini tanah milik masyarakat untuk pelebarannya. Baik, Pak Andang, nih bagaimana nanti harapannya ke depan nih dengan adanya aspirasi yang sudah diperjuangkan, kemudian juga bermanfaat bagi warga yang ada di sini Pak? Ya, kita akan selalu berusaha, dan kita mengawal bahwa anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu tepat sasaran, gitu, dan menjadi stimulan bagi peningkatan perekonomian di masyarakat. Jadi proyek fisik ini juga harus memikirkan bagaimana itu bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan yang lebih penting lagi adalah peran serta masyarakat tadi yang disampaikan oleh Pak Petinggi, luar biasa. Masyarakatnya itu ikut serta dalam pembangunan. Harapannya kita nantinya kalau masyarakat itu juga ikut, sarana apapun yang dibangun oleh pemerintah, dari pemerintahan desa sampai ke pemerintahan pusat, masyarakat ikut menjaga, karena itu mereka bersama. Nah, mereka punya rasa memiliki yang tinggi, dan tentunya nantinya ini bisa membangun masyarakat yang sesuai dengan idealisme dan ideologi bangsa, gotong royong intinya. Pemirsa Proaktif, kegiatan Wakil Rakyat dari Komisi B Andang Wahyu Triyanto di daerah pemilihan 3 ternyata berlangsung hingga malam hari. Kali ini Anda menyambangi pagelaran wayang kulit di Desa Mindahan, Kecamatan Batayalit, Kabupaten Jepara. Gelaran wayang kulit di lapangan desa ini menghadirkan dalang Ki Syarif Kondo Carito dengan lakon Pandawa Satria Tama. Penyerahan tokoh wayang Brotoseno dari Andang kepada Ki Dalang menjadi tanda dimulainya pagelaran wayang Semalam Suntuk. Ini untuk dipentaskan
leluhur, khususnya Wali Joko sebagai yang masyarakatkan wayang kulit Indonesia tersebut. Lakon Pandawa Satriatama berkisah tentang perjuangan Raden Bratasena untuk mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan. Ia pun tak lelah mendaki gunung, mengarungi samudra, bahkan bertarung dengan raksasa untuk memperoleh kesempurnaan. Tempaan yang dialami sepanjang perjalanan membuat Bratasena semakin bijak menyikapi kehidupan agar tak hanya memperhatikan yang tersirat, namun juga yang tersurat. Kearifan lokal dalam bentuk seni budaya pertunjukan yang adiluhung ini selalu mendapat tempat di hati masyarakat sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih. Pertunjukan wayang tak sekedar menjadi tontonan, namun juga tuntunan bagi warga. Dalam perspektif sebagai wakil rakyat, Andang melihat seni pertunjukan ini sebagai sarana mengasah jati diri bangsa dan mengingatkan kembali akan warisan leluhur berupa kebudayaan. Pak Andang, kenapa sih Pak kok wayang kulit dari sekian banyak nih kebudayaan ada di Jawa Tengah? Ya, jadi kita tahu bahwa kehidupan manusia itu menciptakan pengalaman, kemudian juga pelajaran dari apa yang dilakukan oleh manusia. Di situ timbul ilmu, kemudian timbul kebiasaan manusia di wilayah masing-masing. Nah dari situ maka itu menimbulkan satu yang disebut dengan budaya, karena budaya itu mencerminkan bagaimana kehidupan manusia, bagaimana kebaikan, keburukan, tingkah laku masyarakat dan seterusnya. Nah kemudian yang budaya ini ditampilkan kepada masyarakat, kemudian jadi pelajaran kepada generasi berikutnya, biasanya ditampilkan dalam satu kemasan yang menarik. Nah, kemasan yang menarik itu disebut dengan seni. Maka orang biasa menyebut sebagai seni budaya. Jadi seni yang di situ menampilkan satu cerita bagaimana toh kehidupan itu harus dilakukan. Bahwa kebaikan akan menimbulkan manfaat, bahwa keburukan akan menimbulkan kerusakan, dan seterusnya. Dan wayang kulit itu sebagai satu seni yang menunjukkan bagaimana tingginya tingkat kebudayaan dari masyarakat khususnya di Jawa yang dulu diciptakan, digambarkan melalui apa yang tingkat ilmu dari yang disebut dengan Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo yang memperkenalkan wayang kulit, bahwa inilah budayanya Indonesia khususnya Pulau Jawa. Untuk malam ini terkait dengan wayang kulitnya ini pagelarannya tentang apa sih Pak? Tentang setrika bumi Pak. Mungkin bisa dijelaskan lebih. Jadi tiap tahun kita mencedekai hasil bumi di desa kami terkait adanya wayang kulit itu budaya. Jadi di saat tiap tahun dalam menyedari bumi itu diwajibkan ada wayang dengan syarat wayang kulit. Pertunjukan wayang kulit semalam suntuk ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Proaktif kali ini bersama Wakil Rakyat dari Komisi B, Andang Wahyu Triyanto. Saya Alma Rosana beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Proaktif episode selanjutnya. Dino samengku ana ing dina anggara kasih gunungku mapan liyep layape ngaluyut. Sawetara aku kelingan kelawan swargi wong tuaku. Prabu Pandu Dewanata kelawan Babu Madrib.
sajroning impenku kaya-kaya aku roh wong tuaku sing wis murut kasetan jati diobong ning neraka jahanam.